Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra ma'akum jami'an wa asallahu ayyutina dawam nasiha wal afiyah wa nahnu daiman fi himayati wa fi ridallahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal yawm naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhil muamalat khasatan min kitab at-takrirat as-sadida fil masail mufidah. Ya, pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang al-ma'din, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan barang tambang. Salah satunya adalah barang tambang yang zahir dan juga ada barang tambang yang al-batin serta hukum-hukum kepemilikannya. Dan sebelumnya kita telah membahas juga al-huquq al-mushtarakah, yaitu hak kepemilikan bersama atau hak atas kepentingan bersama yang mana berkaitan dengan prioritas hidup kita, yaitu apa? Ada air, ada rumput, dan juga ada api. Ya, kemudian kewajiban memberi air ketika sedang apa, ya, kemudian siapa yang harus didahulukan dan sebagaimana macamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang babul waqfi atau yang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Sebelum memulai pelajaran hari ini, hayya naqra qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang babul waqfi. Al-waqfu atau disebut dalam bahasa Indonesia sering sekali kita dengarkan di pondok pesantren, di masjid dan sebagainya adalah wakaf, ya. Dan wakaf ini al-aslu fihi, dasar hukumnya atau dalil yang menerangkan tentang wakaf ada di dalam surat Al-Imran ayat 92. Qauluhu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidak akan menjadi kebaikan yang sempurna, ya, kecuali atau setelah kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Ya, atau kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang atau kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai, ya. Fa inna, dan kemudian ada kisahnya, fa inna sahabi sayyidina Abu Talhah lamma sami'a hadhil ayah raghiba fi waqfi bi ruha wa kanat ahabba amwalihi ilaih. Jadi dikisahkan dari ayat ini bahwa sahabat Sayyidina Abu Talhah ketika mendengar atau mengetahui tentang dalil Quran Al-Imran ayat 92 ini, bahwa beliau ingin mewakafkan harta yang paling beliau cintai, yaitu berupa biruha. Biruha itu nama sebuah hadiah yang paling dicintai oleh Abu Talha, dan itu kepemilikannya. Maka beliau ingin mewakafkan harta yang paling dicintainya itu untuk kebaikan dan taqarrub ilallahi ta'ala, ya. Jadi biruha itu adalah hadiah masyhurah, yaitu taman yang sangat terkenal. Kemudian ada juga dalil yang menerangkan tentang wakaf di dalam khabar Muslim, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa bin salas, shadaqah jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalihun yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 amal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi salah satunya adalah sedekah jariyah. Qala ulama as-sadaqatul jariyah, ya Allah, sedekah jariyah itu yang dimaksud oleh ulama, yang dimaksud di sini menurut ulama adalah al-waqaf atau
wakaf ya. Bisa dipahami di sini. Jadi ketika kalian mempunyai barang yang kalian cintai atau tanah misalkan 5 hektar segala macam, lebih baik diwakafkan karena itu merupakan sedekah jariyah yang akan kembali untuk diri kita sendiri di dunia dan di akhirat ya. Jadi sedekah jariyah itu merupakan amalan yang tidak akan terputus meskipun manusia tersebut telah meninggal dunia. Kemudian sekarang apa sih wakaf itu gitu ya? Tadi kan dari tadi dibahas terus wakaf, kemudian dari dalilnya, kemudian keistimewaannya. Sekarang adalah ta'riful waqfi atau definisi dari wakaf itu sendiri. Secara bahasa, wakaf adalah al-habsu atau menahan. Kemudian secara syar'an, habsu muayyanin mamlukin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'it tasarruf fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin. Jadi wakaf secara istilah adalah menahan barang atau menahan sesuatu yang tertentu dan mempunyai kepemilikan qabilin linakli dan menerima untuk dialihkan atau dialihkan kepemilikannya kepada yang lainnya, wa yumkinul intifa bihi dan mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan keberadaan barangnya, biqat'it tasarruf dan dapat memutus transaksi dari si pemiliknya fi raqabatihi ala masrafin mubah mawjud, karena untuk dipergunakan di dalam kebaikan yang lainnya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di sini ada syarhut ta'rif ya. Jadi habsu muayyanin ini maksudnya apa? Habsu muayyanin adalah menahan sesuatu tertentu falabudda min ta'yinihi. Jadi sesuatu yang akan diwakafkan itu atau yang akan ditahan dan dipergunakan itu harus jelas ya. Kharaja bihi syai'an ini maka keluar darinya sesuatu yang mubham, yang masih tidak jelas. Misalkan saya mewakafkan salah satu rumah saya, fala ya sih harus ditentukan rumah yang satu atau rumah yang dua atau rumah yang di gunung atau rumah yang di laut dan sebagainya. Yang kedua, wakfu ma fi dhimmah, kemudian sesuatu yang masih di dalam tanggungan maka tidak sah wakafnya karena belum ada ketentuannya, walam yata'ayyan dan belum ditentukan atau belum ada gitu ya. Misalkan waqaftu daran sifatuha kadza wa kadza fi dhimmati, itu tidak sah. Wa mamlukin au mamlukin lil waqif fal yasihu waqfu ma laisa mamluk. Nah, jadi barang tersebut merupakan kepemilikan dari orang yang akan mewakafkannya, qabilun linaqli atau qabilun linaqlil milki anhu, atau dapat dipindah tangankan kepemilikannya, wa yumkinul intifa bihi, yaitu mungkin untuk pemanfaatannya itu secara hissiyan atau terlihat, wa syar'iyan atau secara syariat boleh, halan wa ma'alan gitu ya, pada saat ini ataupun nanti. Fala yasihu waqful himari zaman au alatillah lil muharramah ma'am baqai ainihi, dan kepemanfaatannya ini tetap tidak menghilangkan barang tersebut ya. Bisa dipahami al asya allati yuntafa'u biha ma istihlak ainiha kasabun fala yasihu waqwa, dan sesuatu yang mana jika pemanfaatannya itu menghilangkan barang tersebut. Contohnya misalkan sabun, kita mewakafkan sabun, tapi sabun itu ketika dipakai sudah hilang barangnya ya, karena manfaatnya sudah hilang maka barangnya hilang, maka tidak sah untuk diwakafkan. Nanti akan dia bisa diberikan kepada orang lain atau bisa diberikan untuk sedekah tapi dengan akad yang berbeda, bukan dengan akad wakaf. Mungkin bisa dengan cara hibah atau dengan hadaya. Bisa dipahami. Kemudian biqat'it tasarruf ini adalah hadal habsu musawwar biqat'i aw man'ut tasarruf fi raqabatihi ya. Jadi qat'ut tasarruf di sini adalah memutuskan tasarrufnya ini dari si pemilik atau al-waqif ya, untuk dipindah tangankan kepada yang lainnya. Jadi memutus transaksi barang tersebut dari wakif ya. Kemudian fi raqabatihi kharaja bihi manafi'uhu
min rai'in. Jadi bukan kepemilikan wakif lagi, bukan kepemilikan orang yang memiliki barang tersebut atau keturunan-keturunan setelahnya, karena barang tersebut sudah dipindah tangankan kepada pihak yang berhak. Fi masrafin labudda min ta'yin masraf. Nah, jadi barang yang diwakafkan harus ditentukan juga tempat atau siapa yang akan ditujukan untuk barang tersebut diwakafkan. Contohnya adalah jihah amah kal fuqara, atau sisi-sisi yang umum atau orang-orang seperti kepada fakir miskin, atau kepada dikhususkan kepada Zaid misalkan dan keturunannya, atau misalkan keluarga haji siapa dan sebagainya. Fala yasih idza qal waqaftu dar lillahi ta'ala inda aktsaril ulama. Sebagian banyak ulama tidak sah mewakafkan misalkan rumah karena lillahi ta'ala, tetapi harus ditakyinkan juga misalkan untuk kepentingan umum dan sebagainya. Mubah fala yasihul waqfu ala qutta iturik au amratil asnam. Jadi wakaf ini harus berupa barang yang mubah atau harus sesuatu yang diperbolehkan, ya. Wakafnya tidak boleh wakaf untuk memotong jalan seseorang dan sebagainya. Wa mawjud kharaja bihi al-munqati al-awwal, ya. Wa mawjud kharaja bihi al-munqati al-awwal fa innal waqfa fi dzalika batil. Ya, jadi orang yang akan menerima wakaf tersebut atau tujuan untuk mewakafkan tersebut harus ada mawjud. Maka di sini ada keluarnya atau tidak bisa dikatakan wakaf jika munqati al-awwal. Jika misalkan mauquf alaih atau orang yang akan menerima wakaf atau tujuan yang akan diwakafkan tersebut terputus dari awalnya. Contoh wakaf tudar ala rajul mubaham aw ala masjidil ladzi sayubna aw ala majid. Misalkan saya wakafkan rumah ini kepada seseorang itu, nah itu tidak jelas, maka tidak ada orangnya, maka tidak sah. Atau kepada masjid yang akan dibangun, nah itu belum jelas juga. Atau kepada orang yang telah meninggal, maka itu tidak sah karena tidak ada tujuan yang akan mendapatkan wakaf tersebut, ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian setelahnya adalah arkanul waqfi. Kemudian setelahnya adalah arkanul waqfi. Arkanul waqfi atau rukun daripada wakaf ada 4. Yang pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan atau pemilik barang atau pemilik tanah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mauqufun alaihi. Mauqufun alaihi adalah tujuan yang untuk diwakafkan atau orang yang menerima wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mauquf, barang yang diwakafkan atau objek yang diwakafkan. Yang keempat sighah, adanya ijab dan qabul, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, untuk pembahasan sekarang kita membahas tentang definisi dan juga dasar hukum daripada wakaf, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Jazakumullah ala khairul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya nanti malam, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan serta kekurangan yang dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.